Kita mulai dari segitiga ABC. Kita lihat di sini gambarnya bahwa panjang AB itu sama dengan panjang AC atau garis segmen AB sama dengan garis segmen AC. Nah, karena ini adalah segitiga dan memiliki dua sisi yang kongruen atau memiliki panjang yang sama, kita bisa menyebutnya sebagai segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Itu karena ya segitiga sama kaki. Nah, itu karena kedua sisinya sama satu sama lain. Nah, yang akan saya lakukan di video ini adalah menunjukkan apa yang akan saya buktikan. Buktikan. Nah, yang akan saya buktikan adalah dua sudut dasar ini. Yang ini antara sudut dan sisi ini dan sisi lainnya di mana tidak harus sama panjang dan sisi yang ini dengan yang sisi ini juga tidak harus sama panjang. Oke, saya akan membuktikan bahwa kedua segitiga itu sudut ABC itu kongruen terhadap sudut ACB. Sudut ACB. Kedua sudut ini sering disebut sebagai sudut dasar karena memiliki satu puncak di sini. Nah, dan ini sering disebut sisi atau kaki dari segitiga sama kaki. Nah, bagian bawah ini tidak diperlukan memiliki ukuran yang sama dengan kedua kakinya tadi. Nah, ini kita bisa menyebutnya sebagai dasar. Oke, itu yang akan kita buktikan. Tidak ada banyak informasi yang kita dapat di sini. Hanya dua sisi yang sama di sini dan garis ini serta kekongruenan. Kita bisa kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk membuktikan apakah sudut di sini kongruen dengan sudut sebelah sini. Nah, dan tahapan pertamanya adalah dengan membangun dua buah segitiga. Oke, kita menambahkan titik lainnya di sini. Di sini, ya kita sebut titik D, di mana D itu adalah titik tengah dari BC. Jadi, jarak dari B ke D dan itu sama dengan jarak kita kasih dua garis. Ya, jadi jarak dari BD itu sama dengan jarak dengan garis D ke C. Oke, kita bisa lihat. Nah, sekarang kita akan membuat dua buah segitiga dengan menarik garis dari A ke D. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah segitiga dan yang lebih keren di sini adalah segitiga ABD dan segitiga ACD memiliki sisi yang ini dan yang ini kongruen serta berbagi satu sisi di tengah sini. Oke, kita tahu bahwa kita tahu bahwa segitiga ABD ya segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga ACD. Oke, segitiga ACD. Nah, kita tahu hal ini karena teori sisi. Dua buah segitiga punya tiga sisi dengan ukuran yang sama. Jadi, kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Nah, kegunaannya kita tahu bahwa kedua segitiga ini kongruen dan kedua sudut yang saling berkorespondensi juga kongruen. Dan sekarang kita buktikan hasilnya karena sudut yang berkorespondensi ABC dari segitiga ini adalah sudut ACD dari segitiga ini. Oke, jadi kita tahu bahwa sudut ABC itu kongruen dengan sudut ACB. Oke, jadi itulah hasil kalau Anda punya segitiga sama kaki dengan sisi yang kongruen, maka sudut dasarnya pun akan menjadi kongruen. Oke, nah sekarang mari kita pikirkan yang lainnya. Kalau kedua sudut ini kongruen,
Apakah kedua kaki ini pasti kongruen? Oke, mari kita bangun segitiga lainnya untuk membuktikannya. Oke, saya akan menggambar dengan warna berbeda. Oke, saya akan menggambarnya. Oke, iya seperti ini. Hmm, Ini kita menyebutnya sebagai titik A, ini B, dan yang ini C. Oke, sekarang mari mulai dari ide bawah sudut ABC kongruen dengan sudut ACB. Jadi ukurannya ini akan sama persis. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah membuktikan dengan cara berbeda. Kita buat garis dulu. Oke, kalau tadi kita tahu sudah buktikan bahwa dua kaki kongruen, apakah kedua sudutnya dasar kongruen? Nah, sekarang kita akan buktikan jika kedua sudut dasar kongruen, apakah kedua kakinya kongruen? Kita akan buktikan apakah segmen AC itu kongruen dengan segmen garis AB. Oke, atau Anda bisa berkata panjang segmen AC sama dengan segmen AB. AB. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama. Nah, sekali lagi dalam kotak peralatan kita, kita punya teorema kekongruenan. Tapi kita memang butuh dua buah segitiga. Jadi mari kita buat segitiga lainnya. Kita mulai dengan mencari titik tengah. Kita cari titik tengah. Iya, kita cari dan kita namakan sebagai D. Ya, di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari A ke D. Nah, alasannya adalah ada beberapa titik yang kamu bisa sebut sebagai ketinggian yang memotong BC pada sudut kanan. Oke, dan sudut Oke, kita tarik. Iya. Nah, garis AD ini sudah memotong BC dan membentuk sudut 90 derajat. Oke, dan ini 90 dan yang ini juga 90 derajat. Nah, sekarang yang menarik adalah AD. Oke. Sekarang yang menarik di sini adalah oke, AD dibangun sehingga tegak lurus, AD tegak lurus terhadap BC. Oke, AD dibangun sehingga AD tegak lurus terhadap BC. Nah, Anda bisa selalu melakukannya dengan sisi AC yang terbentang seperti tadi. Oke, meletakkan garis lurus dari A atasnya kepada sebuah segitiga. Lalu apa hal yang ditunjukkan pada kita? Sebelah sini sudut dan sebelah sisi sini yang bersama. Dan sebelah sini kita punya sebuah sudut yang berkorespondensi dengan sudut kita itu. Dan sebuah sudut di sini dengan sisi yang bersamaan. Nah, jika kita tahu bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen melalui sudut-sudut sisi, yang bisa kita katakan sekarang adalah bahwa segitiga dari segitiga ABD itu kongruen, ABD itu kongruen terhadap segitiga ACD. Oke, kita mengetahuinya melalui teori sudut-sudut sisi. Nah, sudut itu dan sisi, sudut-sudut sisi. Nah, dan hal yang kita ketahui adalah karena kedua segitiga ini kongruen, maka setiap sudut yang berkorespondensi dan sisinya pasti akan kongruen juga. Oke, sehingga kita tahu bahwa sisi AB berkorespondensi dengan sisi AC. Kedua ini pasti kongruen. Anda mendapatkannya AB akan kongruen. Oke, kita mendapatkan AB itu kongruen dengan segmen garis AC. Ini karena mereka adalah segitiga yang kongruen. Jadi,
Ketika sudut dasar segitiga kongruen sama, maka kedua sisinya pun kongruen, dan kedua sisinya kongruen, maka kedua sudut dasarnya pun pasti kongruen. Oke, benar-benar sangat membantu untuk sebuah geometri. Kita melihat di atas sini untuk sebuah titik tengah D menghubungkan ke bagian ke bawah. Jadi karena kedua segitiga adalah kongruen, maka dapat kita katakan bahwa BD BD itu akan kongruen terhadap DC karena merupakan sisi yang berkorespondensi. Jadi, titik D tidak hanya merupakan titik tengah bagi segitiga sama kaki, tetapi itu merupakan tempat titik AD. AD atau AD memotong tegak lurus garis BC. Garis BC, tidak hanya itu. Tidak hanya tegak lurus, tetapi juga memotong dasar keseluruhan tersebut. Oke, sehingga titik D.